واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma nas'alukal hidayata wat taufiqa kay nabta'id anil bid'ati wa anin nar, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita bersama. Dengan nikmat dan karunia tersebut kita masih mampu untuk berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Karena dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, seseorang akan meraih derajat takwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada seluruh manusia untuk memperbanyak bekal untuk menujunya di akhirat kelak. Dan sebaik-baik bekal tersebut, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal menuju Allah adalah at-taqwa, ketakwaan kepadanya. Salawat beriringan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan bab tentang as-sahabatu, para sahabat. As-sahabah ya adalah jamak dari sahib ya. Sahibun, ya, sahabat ya. As-sahabatu para sahabat atau dijamak dengan ashab ya, para sahabat. Qala al-musannif rahimahullah al-Imam al-Muzani asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. As-sahabatu, para sahabat. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu an. Dan dikatakan dengan keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang paling utama dan yang paling terpilih setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ditanya siapa makhluk yang terbaik setelah Rasulullah, maka jawabannya adalah Abu Bakar. Yakni min hadhil ummah, yaitu dari umat Islam ini maksudnya. Jadi Abu Bakar itu adalah makhluk yang terbaik di kalangan umat Islam. Tapi kalau dibandingkan Nabi terdahulu, tentu Nabi terdahulu lebih baik. Gitu. Maksudnya dibandingkan dengan seluruh manusia yang merupakan umat Islam. Lianna afdalal khalqi humul anbiya, karena sebaik-baik makhluk itu adalah para nabi. Wa ba'dahum, dan setelah para nabi itu adalah Abu Bakrin radhiyallahu an, yaitu Abu Bakar yang semoga Allah meridhai beliau. Wa nusanni ba'dahu, kemudian kita berikan setelahnya yang kedua. Nah, yang kedua siapa yang terbaik di kalangan umat Islam ini? Bil Faruq, yaitu Al Faruq. Siapa dia? Wa huwa Umar bin Al-Khattab. Dia adalah Umar ibn Al-Khattab, anaknya Al-Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhainya. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu, keduanya adalah menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhaji'ahu fi qabri, dan ia menemani Rasulullah, yang menggapit Rasulullah, yang mengapit Rasulullah dalam kuburannya. Artinya keduanya dikuburkan di sisi kiri kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jalisahu fil jannah, dan yang akan menjadi teman duduk Rasul, mereka berdua, ya Abu Bakar dan Umar, di surga.
Wa nusallisu bidzin nurain. Kemudian yang ketiga, kita berikan gelar dengan Dzun Nurain. Apa itu Dzun Nurain? Pemilik dua cahaya, yaitu Utsman ibn Affan, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Thumma bidzil fadli wat tuqa. Kemudian pemilik keutamaan dan ketakwaan, Ali bin Abi Thalib, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain, radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhai mereka bersama. Wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Dan dikatakan dengan keutamaan mereka, maksudnya harus kita sebutkan keutamaan dari mereka para sahabat tersebut. Wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim, dan disebutkan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Ya, jadi kita harus senantiasa menyebutkan kebaikan para sahabat. Wa numsiku anil khawdi fima syajara bainahum, kemudian kita diam dalam apa-apa yang terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka para sahabat. Fahum khiyaru ahlil ardi, karena para sahabat adalah penduduk bumi yang terbaik. Ba'dan nabiyyi sallallahu ba'dan nabiyihim, setelah para nabi mereka, irtadahumullahu azza wajalla, yang telah Allah ridhai. Li suhbati nabiyhi, karena para sahabat itu telah Allah ridhai untuk berteman, menemani rasulnya, nabinya tercinta Rasulullah SAW. Wa ja'alahum ansaran lidinih, dan Allah telah menjadikan mereka para sahabat itu penolong-penolong agama Rasulullah. Fahum a'immatud-din, mereka adalah para imam, para ulamanya, para ahli ilmunya agama ini. Wa a'lamul muslimin, dan pembesar kaum muslimin. Farahmatullah alaihim ajmain, dan rahmat Allah atas mereka semuanya. Ini matan daripada bab tentang sahabat ini yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani. Sekarang kita masuk syarah penjelasan dari Asy-Syaikh An-Najmi rahimahullahu taala wa ra'ah. Beliau berkata, asyarhu, penjelasan, aku katakan, kata beliau. Jadi beliau akan menjelaskan kepada kita dari penjelasan Imam Al-Muzani ini, diambil faedah, ada di situ ya faedah pelajaran tentang tartibus sahabah, urutan para sahabat. Nah, jadi ada urutan ya, tertib itu artinya urutan. Awalan al-khulafa'ur rasyidun. Urutan yang pertama dari para sahabat adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Al-khulafa jamak dari khalifah. Khalifah artinya pengganti Rasul setelah wafat, untuk ya menjadi pemimpin kaum muslimin secara umum di dunia ini, kemudian untuk menjadi pemimpin agama. Jadi Rasul itu dua, ya, beliau sebagai pemimpin agama, sebagai utusan Allah, dan sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk melarang dan memerintah. Itu namanya amir, ya, pemimpin. Jamaknya a'immah, ya, atau umaro, ya, jamaknya umaro. Kalau a'immah imam, ya. Imam bisa juga, ya, amir bisa juga. Kalau imam jamaknya a'immatun. Kalau amir umaro. Nah. Ulil amri artinya orang yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah, itu ulil amri. Jadi ulil amri itu arti pemerintah. Jadi Rasulullah itu Pak pemerintah dan ulama. Ya, umaro dan ulama beliau, atau al ulama wal umaro. Nah, jadi terkumpul pada diri Rasul. Demikian juga para sahabat. Al khulafa rasyidun itu dua. Mereka sebagai ulama dan juga sebagai umaro. Ulama jamak dari alim. Alim artinya orang yang berilmu. Umaro jamak dari amir. Amir artinya apa bang? Pemimpin. Jadi para sahabat ini luar biasa. Para khulafa ar-rasyidun, ya, mereka pemimpin negara dan agama. Thumma ba'dahum, kemudian setelah mereka ini, urutan sahabat ini, sahabat yang paling utama itu adalah al-khulafa ar-rasyidun, itu nomor satu. Thumma ba'dahum, kemudian setelah mereka para al-khulafa ar-rasyidun ini, baqiyatul ashratil ladzina syahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahum fil jannah. Kemudian 10 yang tersisa dari sahabat Nabi yang dipersaksikan bagi mereka oleh Nabi, annahum, bosnya mereka itu fil jannah, berada di surga. Siapa aja mereka ini yang 10 itu? Disebutkan dalam hadis sahih, Pak, ya. Yang pertama kan Khalifah Ar-Rasyidun itu sudah pasti masuk surga itu. Karena dalilnya sudah menyebutkan nama masing-masing. Hadisnya sahih, ya.
Kemudian setelah itu 10 orang yang disebutkan oleh Rasul menjadi penghuni surga, yang diberikan kabar gembira sebagai penghuni surga. Siapa yang 10 itu? Wa Zubair bin Al-Awwam. Yang pertama Zubair bin Al-Awwam. Catat ya Bang ya. Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, maka kalau punya anak laki-laki namai salah satu ini bisa, boleh. Ini bagus ini. Ini nama penghuni surga ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya. Abu Ubaidah bin Jarrahi. Yang kedua adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sekarang kita jelaskan sedikit ya siapa Az-Zubair bin Al-Awwam itu ya. Jadi Az-Zubair itu namanya, nama ayahnya Al-Awwam. Pakai ain, Al-Awwam. Ya. Az-Zubair bin Al-Awwam ibnu Khuwailid, ibni Asad, ibni Abdul Uzza, ibni Qusay, ibni Kilab. Nah, jadi bertemu nasabnya dengan Nabi ya. Az-Zubair ini ya. Jadi nama aslinya adalah Az-Zubair, nama ayahnya Al-Awwam, nama kakeknya Khuwailid, nama buyutnya Asad, nama ayah dari buyutnya Abdul Uzza. Kemudian Abdul Uzza ini anaknya Qusay ya. Qusay ini merupakan masih datuk-datuknya Rasul ini ya. Ibni Kilab. Nah, kemudian nama kunyahnya adalah Abu Abdullah Al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy. Kalau suku Quraisy itu semuanya satu ya, datuknya. Nabi kan suku Quraisy karena suku orang Arab itu berdasarkan datuknya, datuk laki-lakinya. Jadi bertemu dengan Nabi pada Qusay ini. Al-Asadi, ahadul asyratil masyhudi lahum bil jannah. Salah seorang sahabat yang telah dipersaksikan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Aslama wa umruhu khamsa ya wa umruhu khamsun wa umruhu khamsa asyrata sanatan. Aslama masuk Islam wa umruhu dan umurnya khamsa asyrata sanatan. Umurnya 15 tahun. Ya. Waqila dan dikatakan aqallu ya, lebih kurang. Maksudnya kurang daripada itu. Waqila aktsar, ada yang mengatakan lebih dari 15 tahun. Nah, jadi ada dua riwayat memang ya. Ada tiga ya, ada yang mengatakan 15 tahun, ya, ada ulama sejarah yang mengatakan kurang dari 15, 14 ke bawah lah, ada yang mengatakan lebih 15. Ya. Hajarul hijrataini, dia telah berhijrah dengan 2 kali hijrah. Syahidal masyahida kullaha, kemudian beliau ya ikut pada seluruh peperangan. Jadi tidak ada peperangan yang tidak diikuti oleh Az-Zubair. Makanya luar biasa Az-Zubair ibn Awwam nih ya. Sahabat yang luar biasa. Ini panglima Islam yang terkemuka. Kemudian siapa yang membunuhnya di medan peperangan? Qatalahu, ya, dia telah dibunuh oleh Amr bin Jarmuz. Amr ya bin Jarmuz yang membunuhnya. Sanata sittin wa salasina, pada tahun 36 Hijriah. Ba'da mansarifihi min waqatil Jamal, setelah beliau ya mundur dari perang Jamal. Jadi ini setelah Nabi meninggal, udah jauh nih. Perang Jamal, tahu nggak Bang? Apa yang maksud dengan perang Jamal? Jadi perang Jamal itu Pak, perang antar sama para sahabat. Jadi banyak sahabat waktu itu terprovokasi ya, diadu domba oleh orang-orang yang punya penyimpangan seperti Khawarij dan Syiah gitu ya. Sehingga para sahabat ini awalnya cuman ingin protes, demon awalnya. Ya, rombongan Aisyah juga masuk waktu itu, namun Aisyah radhiyallahu anha tobat ya. Demon awalnya ingin memprotes kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk mengusut pembunuh Utsman. Kan Utsman kan dibunuh oleh orang Khawarij waktu itu. Awalnya di demon juga, jadi Utsman ini di demon. Maka demon itu haram dalam Islam. Banyak pertumpahan peperangan itu disebabkan demon. Awalnya di demon aja, protes terang-terangan awalnya. Demon lah kayak kita sekarang. Namun setelah itu ada provokator, ya kan, sehingga mengasung mereka untuk berperang. Nah, perang Jamal itu akhirnya berperanglah kubunya Aisyah dengan kubu Ali. Namun tujuannya awalnya cuma protes biasa. Jadi salah satu yang akan terlibat dalam peperangan itu adalah Az-Zubair. Ya kan, Zubair juga ingin menuntut ya untuk
menegakkan keadilan kepada Utsman yang telah dibunuh oleh seorang yang belum ditangani oleh Ali bin Abi Thalib. Namun di pertengahan jalan balik Zubair itu. Ingat dia bosnya memerangi saudara sendiri itu haram gitu kan. Namun pas dia balik itu diikutilah dia oleh seseorang ya. Dan ketika dia sholat, ya ketika dia ada yang mengatakan ketika dia sholat malam itu walau alam ya, ada beberapa redaksi ya kan. Ketika sholat itu ditusuklah beliau ketika sholat itu. Namun beliau tetap melaksanakan sholat. Ditusuk beberapa kali akhirnya pelakunya kabur. Itulah yang pengecut itu ya. Yang pelakunya itu namanya Amru dan terindikasi pelaku ini Khawarij ya. Amru ya Ibnu Jarmus ini. Jadi Amru Ibnu Jarmus ini tidak berani terang-terangan gitu ya dengan Az-Zubair itu. Jadi pas orang sholat lah, banyak sahabat itu yang seperti itu. Karena mereka musuh Allah itu takut ya kalau berhadapan dengan sahabat itu secara face to face ya. Maka mereka tahu sahabat ini kalau sholat itu tidak ada ingat apapun ya. Iya, makanya dilihatnya kekurangannya, kelemahan sahabat itu kalau sholat itu adalah waktu yang tepat untuk mengeksekusi mereka gitu. Karena ketika sholat mereka betul-betul khusyuk ya kan. Betul-betul ya menyerahkan diri kepada Allah. Dibunuhlah mereka seperti Umar bin Khattab juga. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika sholat. Abu Lu'lu'ah ini orang munafik ya. Dia itu asalnya adalah penyembah api orang Majusi namun pura-pura Islam kata para sahabat dan menggunakan ya waktu Umar mengimami sholat subuh waktu itulah dia mengeksekusi para sahabat. Inilah kejahatan orang-orang Khawarij dan yang semisalnya. Ini hadirin yang dimuliakan tentang Az-Zubair bin Awam ini. Ya. Jadi setelah beliau mundur ya, karena yang memprovokasi orang Khawarij juga, karena orang Khawarij senang sekali orang perang gitu ya. Apalagi yang perang sesama umat Islam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau mundur ya, maka ketika sholat beliau dibunuh oleh seseorang yang terindikasi ya penganut paham Khawarij ini ya, Amr bin Jarmus ini. Taib, sekarang yang kedua Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya. Ini yang kedua 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa dia Abu Ubaidah ini? Ya, nama aslinya bukan Abu Ubaidah, itu nama kunyahnya ya. Nama aslinya adalah Amir ya. Amir bin Abdullah, nama aslinya adalah Amir ya, pakai ain. Amir ya. Ibnu Abdullah, anak dari Abdullah. Abdullah itu nama ayahnya. Ibnul Jarrah, Jarrah itu nama kakeknya. Jadi Al-Jarrah itu, Ibnu Jarrah itu langsung ke kakek ya. Ibni Hilal, ini buyutnya, ayah dari kakeknya. Ibni Ahib, Ahib. Nah, kan kawan kita ada juga namanya Ahib ya. Tapi pakai H besar, Ahib gitu ya. Ada yang mengatakan Uhaib ya. Nah, kalau ditashkhir ya. Jadi Ibni Dhabbah, Ibni Al-Haris, Ibni Fihr Al-Qurasyah. Jadi dia bersambung dengan Nabi pada Fihr ini, Nabi bin Fihr juga. Al-Qurasyi dari suku Quraisy. Al-Fihri, ini Fihr, ini Al-Fihri ini sukunya Fihr ini ya. Aminu adhil ummah, beliau adalah orang yang terpercaya dari umat ini setelah Nabi. Jadi Nabi kan ada sifat atau gelarnya Al-Amin. Dia juga Al-Amin, namun Al-Amin dari kalangan para sahabat itu ini. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini. Siapa bang nama asli Abu Ubaidah ini? Tadi bang? Amir bin Abdullah. Ya Amir nama aslinya. Ya, Al-Jarrah itu nama kakeknya ya. Nah. Taib. Aminu hadil ummah. Beliau adalah orang yang terpercaya pada umat ini. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, namanya ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ahadul Ashrah, salah satu dari 10 sahabat ya yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Nah, beliau juga salah satu dari 10 para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Aslama qadiman, beliau telah masuk Islam di awal-awal Islam pada waktu yang lama gitu. Syahidah Badaron, kemudian beliau ikut perang Badar. Wa ma ba'daha, dan yang setelah perang Badar itu semua beliau ikut. Mata syahidan, kemudian beliau meninggal syahid, namun bukan syahid di medan peperangan dibunuh enggak. Namun terkena penyakit menular, taun namanya. Jadi taun ini adalah penyakit menular. Jadi beliau ini
terkena penyakit taun. Dan disebutkan dalam hadis ya, orang yang meninggal kena penyakit taun itu dihitung sebagai syahid juga. Namun syahid dunia ya, bukan syahid akhirat. Beda dengan syahid mati di peperangan. Kalau mati peperangan itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, kan gitu. Nah. Mata syahidan bita'una amwas, dengan penyakit taun namanya penyakit taun amwas ya. Sanata samana asyrata ya. Pada tahun 18 Hijriah, walahu thamanun wa khamsuna sanah. Beliau termasuk sahabat yang panjang usianya, yaitu ya 58 tahun. Walaupun menurut kita pendek ya, 58 tahun itu udah lumayan ya gitu. Walahu thamanun wa khamsuna sanatan. Dia memiliki umur 58 tahun. Kemudian yang ketiga, siapa bang? Wa Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Nah, ini yang ketiga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yaitu yang ketiganya. Ya, jadi Talhah ibnu Ubaidillah itu yang ketiga. Siapa Talhah bin Ubaidillah? Memang nama aslinya Talhah ya. Tapi kalau Abu Ubaidah bukan ya. Itu nama kunyahnya. Jadi Talhah itu nama aslinya memang Talhah. Talhah bin Ubaidillah, Talhah bin Ubaidillah, Ubaidillah ayahnya ya, Ubaidullah dia, Ibni Utsman, Ibni Amr bin Ka'ab, Ibni Sa'ad, Ibni Taim ya. Makanya beliau dari At-Taimiyah ya, Taimi ya. Ibn Marrah At-Taimi, Abu Muhammad Al-Madani. Yu'rafu bi Talhatil Khair. Beliau itu dikenal dengan Talhah Al-Khair. Itu nama lakop beliau atau julukannya. Kalau Umar bin Khattab kan Al-Faruq. Kalau beliau ini Talhah Al-Khair. Al-Khair itu orang yang banyak melakukan kebaikan. Kemudian dikenal juga dengan istilah Talhah Al-Fayyad. Likasrati wujudihi. Al-Fayyad itu artinya orang yang sangat dermawan. Karena kedermawan yang sangat luar biasa. Aslama qadiman ala yadi Abi Bakar. Jadi beliau itu masuk Islam ya sudah lama gitu ya. Termasuk minas sabiqinal awalin. Termasuk para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Siapa wasilah dia masuk Islam? Siapa yang mendakwahkan Islam kepada beliau? Abu Bakar. Abu Bakar ya. Wa ahadul asyrah al-mashhud lahum bil jannah, dan salah satu dari 10 sahabat yang telah disaksikan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Ustushhida yaumal jamal. Kemudian Talhah juga meninggal pada hari perang Jamal ya. Sanata sittin wa salasin, tapi beliau meninggal itu beliau terkena ini juga ya, ikut perang beliau ya. Karena beliau berijtihad waktu itu, mengikuti ijtihad ulama para sahabat yang senior, dan mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah, dan pasti sudah diampuni karena beliau calon penghuni surga kan seperti itu. Tapi kalau Az-Zubair tidak jadi, nak perang juga tidak jadi, jadi dibunuh beliau ketika nak balik ya ke rumah beliau, mampir dulu sholat malam seperti itu. Tapi kalau Talhah memang sudah ikut perang ya. Dan terbunuh beliau ketika itu kan pada tahun 31 Hijriah. Maaf ya, pada tahun 36 Hijriah. Wa huwa ibnu salasin wa sittin. Jadi beliau termasuk tua usianya, seusia Nabi ya. Beliau berusia 63 tahun. Taib. Yang keberapa lagi bang? Yang keempat, Masya Allah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Ya. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ya, nama beliau adalah Sa'ad ya, namanya Sa'ad ya. Bin Abi Waqqas ya. Ada bin Malik ibn ya Ahib atau Uhaib ya. Atau Wuhaib gitu ya. Wahib gitu atau Wuhaib. Ibni Abdi Manaf, Ibni Zahrah, Ibni Kilab.
Abu Ishaq Az-Zuhri. Jadi nama kunyah beliau ini Abu Ishaq Az-Zuhri. Ya, Abu Ishaq Az-Zuhri nama kunyahnya. Nama aslinya memang Sa'ad. Ya. Ahadul asyratil masyhudi lahum bil jannah. Salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Wa ahadu sittati, ya, dan termasuk salah satu dari yang 6 ashabus syura, orang yang ditunjuk ya oleh Abu Bakar, oleh Umar untuk berunding mencari pengganti Umar setelah habis masa kekhalifahannya. Jadi memang dipilih enggak oleh semua rakyat, karena dalam Islam itu sistemnya syura, musyawarah oleh orang yang berkompeten. Jadi beliau ini termasuk sahabat yang berilmu, sehingga diberikan otoritas oleh Umar untuk apa? Ikut memilih calon pengganti beliau. Aslama qadiman. Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk Islam ya di awal-awal Islam atau pada waktu yang sudah lama sekali. Kana awwala man drama bisahmin fi sabilillah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ya pemanah yang pertama kali memanah di peperangan itu di jalan Allah. Jadi beliaulah yang pertama kali melepaskan anak panahnya. Ini luar biasanya beliau. Jadi kalau abang ditanya siapa dari kalangan para sahabat ya, manusia yang pertama kali melepaskan anak panahnya dalam jihad fisabilillah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Syahida Badaron, kemudian beliau ikut perang Badar. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya. Mata bil Atiq, beliau meninggal di satu tempat namanya Atiq ya, yang dekat dengan Madinah Atiq ini ya. Sanata khamsin wa khamsina, pada tahun 55 Hijriah alal masyhur. Ini pendapat yang populer. Wa huwa akhirul asyrati wafatan, dan beliau adalah sahabat dari yang terakhir meninggal dari 10 yang dijamin masuk surga, itu beliau yang terakhir meninggal kan gitu. Yang keberapa lagi Bang? 5 ya. Yang kelima adalah Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid ini? Betul namanya Sa'id. Ya. Sa'id bin Zaid nama ayahnya Zaid. Ibni Amri bin Nufail bin Amr ya, bin Nufail Al-Adawi Al-Qurashi. Ya. Ahadul asyratil masyhudi lahum bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Yang 10 itu, dari yang 10 itu. Mata sanata khamsin, meninggal pada tahun 50 Hijriah, au ba'daha, atau setelahnya bisanatin setahun, 51 ya. Au sanatain, atau 2 tahun setelah 50, berarti 52 tahun. Artinya tahun 52 meninggalnya. Nah, itu siapa Bang? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini nomor berapa Bang? Nama. Mana? Yang 4 lagi. Yang 4 yang pertama ya. Yang khulafa ar-rasyidin itu yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sudah 4 tambah 6 ini. Semuanya 10 itu ya. Nah. Abdurrahman bin Auf ya. Huwa Abdurrahman ibni Auf ibni Abdul Haris ibni Zahrah ibni Kilab Al-Qurashi. Jadi beliau ketemu dengan Nabi dari Kilab ini ya. Al-Qurashi Az-Zuhri, beliau Az-Zuhri ya. Aslama qadiman, beliau juga masuk Islam di awal-awal Islam ya. Sudah lama juga beliau masuk Islam. Ala yadi Abi Bakrin, ya atas tangan Abu Bakar, maksudnya melalui perantara wasilah Abu Bakar As-Siddiq juga. Wa hajaru hijratain, beliau juga hijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah ya, ke Ethiopia. Itu hijrah para sahabat yang pertama, baru yang kedua dari Mekah ke Madinah bersama Rasul. Mengikuti hijrahnya Rasul. Wa syahida Badron, kemudian beliau juga ikut perang Badar. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya. Wa huwa ahadul asyrati al-masyhudi lahum bil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang telah diberikan kabar gembira masuk surga. Mata bil Madinah, beliau meninggal di kota Madinah sanatas nataini wa salasina, tahun 32 Hijriah. Inilah ya tentang para sahabat ini. Yang 10 dijamin masuk surga, yang 4-nya khulafa ar-rasyidun, yang ke-6-nya yang telah kita sebutkan dan bacakan sedikit dari biografi beliau. Kemudian kata pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Yahya An-Najmi rahimahullah, ya beliau melanjutkan wa ba'da haula'il asyrah naqul, dan setelah mereka yang 10 yang dijamin masuk surga ini kita katakan, kata beliau,
afdhalus sahabati humul ladzina hajaru al-hijratain. Para sahabat yang paling utama setelah yang sebelum ini adalah mereka yang telah hijrah 2 kali. Apa hijrah yang 2 kali itu? Hijratul Habasyah. Yang pertama Hijratul Habasyah, hijrah ke Habasyah. Di mana Habasyah itu, Bang? Ethiopia sekarang. Nah, jadi di Ethiopia ini termasuk negeri Habasyah dulu ya, Afrika. Maka ketemulah para sahabat dengan raja Ethiopia yang sudah masuk Islam. Namanya Raja Najasyi. Namun masyarakatnya kafir gitu. Nah, setelah sahabat pulang ke Jaziratul Arab ya, Raja Najasyi ini dikabarkan meninggal. Nah, kan gitu. Jadi setelah dikabarkan meninggal, Nabi memerintahkan untuk sholat ghaib. Nah, maka sholat ghaib itu asbabul wurudnya ya, sebabnya itu adalah ketika ada seseorang yang meninggal dan tidak ada yang menyolatkannya. Tapi kalau seseorang itu meninggal ya kan, namun sudah pasti tahu kita, sudah ada yang menyolatkannya, maka tidak ada lagi sholat ghaib. Nah, sholat ghaib itu Pak, sholat yang mana seorang tidak sempat menyolatkannya. Seperti orang kecelakaan ya, pesawat, tidak boleh kita sholat ghaib. Ada ulama terkenal ya, meninggal kecelakaan pesawat katanya, kan tidak ada orang, nggak ketemu jenazahnya, bagaimana nak nyolatin gitu ya. Itu boleh sholat ghaib kan gitu. Tidak seperti orang sekarang ya. Nah, dibuat pula sholat ghaib. Padahal sudah ada yang menyolatkan. Itu pendapat yang rajih, itu yang kuat. Insya Allah. Jadi yang paling utama dari kalangan para sahabat setelah yang sebelum itu siapa Bang? Iya betul ya. Yang telah hijrah 2 kali. Yang pertama hijratul Habasyah, hijrah ke negeri Habasyah. Yang kedua hijratul Madinah, yang hijrah ke negeri Madinah. Wa ba'da haula'i, dan setelah yang 2 kali hijrah siapa lagi? Ahlul Badar, yang telah ikut perang Badar. Jadi semuanya itu sahabat yang utama itu. Wa ba'dahum, kemudian setelah yang ikut perang Badar, ahlu bai'at Ridwan, sahabat yang ikut berbaiat di pohon Ridwan. Kemudian siapa lagi? Tsumma man aslama qabla al-fathi. Kemudian yang telah masuk Islam sebelum ditaklukkannya kota Makkah. Wa qatala, dan dia ikut perang gitu. Tsumma, kemudian siapa lagi yang terbaik itu? Ini urutannya ini sahabat yang terbaik ya. Tsumma man aslama ba'da al-fathi wa qatala. Kemudian yang masuk Islam setelah ditaklukkannya kota Makkah. Ini seperti siapa? Abu Hurairah ya. Masuk Islam setelah Fathul Makkah ya. Wa qatala, dan dia ikut perang. Tsumma sigharus sahabah. Kemudian sahabat junior seperti Ibnu Abbas gitu ya. Hadza tartibuhum, dan ini adalah urutan-urutan mereka. Ini masih dihafal bisa ini urutan-urutan yang disebutkan oleh Syekh Yahya An-Najmi ini. Kemudian kata Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah, qala syarih wa hafizahullah, qaulul muallif rahimahullah, ucapan dari penulis ya, semoga Allah merahmatinya. Wa yuqalu bi fadlihim, maka dikatakan dengan keutamaan mereka. Apa maksudnya? Ai man lahu fadilatun, yaitu seseorang, yakni para sahabat yang memiliki fadilah, keutamaan. Fadilah itu arti keutamaan ya. Fayajibu an ta'lama fadilatahu, maka wajib engkau wahai pembaca, kata beliau ya, kita ini yang membaca dan menjelaskan buku beliau ini, wajib bagi kita untuk mengetahui keutamaan mereka, keutamaannya para sahabat itu. Naam. Wa illa fa suhbatuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hiya fadilatun. Kalau tidak seperti itu, maka cukup kalau kita tidak tahu itu maksudnya. Kalau seandainya kita nggak tahu keutamaan mereka, cukuplah mereka sebagai sahabat itu merupakan sebuah keutamaan untuk mereka, kan gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak hafal gitu ya, tidak baca hadis tentang keutamaan mereka yang banyak itu, cukuplah kita tahu mereka sahabat Nabi, itu merupakan keutamaan yang sangat besar bagi para sahabat. Tidak mungkin Nabi ya, Allah pilihkan orang-orang yang buruk untuk menemani beliau, untuk menjadi teman beliau. Karena Rasul mengatakan al-mar'u ma'ad-dini khalilihi. Seseorang itu akan Allah kumpulkan bersama siapa? Bersama agama orang yang berteman dengannya.
Jadi seseorang itu akan berkumpul dengan teman yang seagama dengannya. Dan Nabi ya ketika berkumpul dengan sahabat, tentu agama sahabat adalah agama yang bagus, yang telah dijaga oleh Allah dari kemurnian dan dari kesyirikan serta kebid'ahan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian qauluhu, ucapan dari penulis kata beliau, wa yudhkaruna bi mahasin af'alihim. Kemudian ya disebutkan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Artinya kita wajib menyebutkan kebaikan para sahabat. Wa numsiku anil khawdi fima syajara bainahum. Kemudian kita diam. Ya, kita jaga lisan kita untuk mengucapkan ya permusuhan, pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Peperangan yang terjadi kecuali untuk sejarah saja. Namun maksudnya itu jangan kita sampai mencela para sahabat karena terjadi peperangan ataupun pertikaian di antara mereka. Itu manhaj Ahlussunnah. Tidak seperti Syiah ya, yang mengkafirkan sahabat lain yang memerangi Ali. Dan tidak seperti Khawarij yang mengkafirkan Ali dan lawannya Ali bin Abi Thalib ketika itu Muawiyah ya. Dan juga rombongan sahabat yang ikut perang Jamal yang memprotes kepada Ali untuk mencari pembunuh Utsman bin Affan itu. Tidak seperti mereka itu ya. Ahlussunnah diam ya dan memaafkan ya, kita maafkan karena Allah telah memaafkan mereka para sahabat itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya kata beliau, la yajuzu an nu'linal khawda wat takallum fima syajara baina sahabat. Kita tidak boleh yang menyatakan ya sikap menyalahkan, berbicara buruk terhadap apa-apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Nah, ini. Li'anna dzalika rubbama qad yajurruka, karena hal itu kalau kita lakukan akan mengantarkan kita ila antaluma ba'dahum fi ba'dil mawaqif, yaitu mencela sebagian mereka pada beberapa kejadian. Nah, jadi kalau seandainya kita ceritakan keburukan sahabat, dia khawatirkan kita akan mencela mereka ya. Wahum laisu, dan mereka para sahabat itu harus kita yakini laisu bukanlah bimaksum, orang-orang yang maksum. Artinya sahabat itu salah betul. Namun kesalahannya itu ya telah dimaafkan oleh Allah dan telah dilarutkan oleh kebaikannya yang banyak. Dan mereka juga mujtahid. Jadi kalau mujtahid itu salah dalam berijtihad tetap dapat pahala. Nah, seperti itu. Fal wajibu, maka yang wajib bagi kita adalah an yakuna mauqifuna. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap yang wajib kita terhadap para sahabat itu? Minhum, di antara mereka para sahabat itu, dari para sahabat itu, mauqifah tiramin, yaitu sikap kita menghargai, wa ikbarin, wa ijlalin, wa tafdilin, ya, yaitu mengakui kesenioran mereka dalam agama ini, itu ikbar ya, menganggap besar kedudukan mereka para sahabat, wa ijlal, dan kita mengagungkan para sahabat, wa tafdil, dan memberikan keutamaan kepada para sahabat. Itulah sikap kita sebagai kaum muslimin yang hidup setelah masa para sahabat. Nah, tidak boleh kita mencela para sahabat karena Nabi telah mengatakan apa? La tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku. Siapapun yang dikatakan sahabat tidak boleh kita cela, sekalipun Muawiyah ya bin Abi Sufyan, tidak boleh kita cela. Walaupun kita katakan dia tidak maksum, terkadang salah juga. Namun kesalahannya sudah dilarutkan oleh kebaikannya yang sangat luar biasa. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditentang oleh orang Syiah, Khawarij. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian kita masuk bab yang selanjutnya. Ini bab yang masih terkait dengan pembahasan sikap kita terhadap pemimpin kaum muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu taala as-salatu wara al-a'immati wal jihad ma'hum wal haji. Berkata Imam Al-Muzani, salat di belakang para pemimpin. A'immah jamak dari imam. Imam ini pemimpin. Kalau sekarang presiden yang sah.
Kemudian kita dianjurkan sholat di belakang para imam, pemimpin. Sah sholat di belakang mereka sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan Khawarij. Tidak sah ya sholat di belakang pemimpin karena pemimpin kafir kata mereka. Kecuali pemimpin dari kelompok mereka saja. Karena selain mereka itu mereka kafirkan. Wal jihadi ma'hum, kemudian jihad juga di belakang mereka bersama pemimpin. Jadi jihad itu ada dua dalam Islam ya, dalam fikih Islam ada dua. Jadi jihad di sini adalah jihad yang sifatnya tolab. Tolab itu artinya kita keluar dari negara kita atau dari negeri kita untuk melawan orang kafir. Kemudian ada jihad pertahanan. Kalau tolab itu kalau istilah kita itu namanya ofensif, jihad ofensif yang sifatnya kita menyerang kan gitu. Ada juga jihad namanya difa'i. Difa'i itu defensif. Defensif itu artinya kita ya membela diri, kita yang diserang gitu ya. Jadi penjajah, orang kafir harbi telah masuk ke rumah-rumah kita, ke desa kita, ke negeri kita. Maka yang wajib kita minta izin itu Pak, para ikhwan sekalian, kalau jihadnya tolabi. Tolabi itu artinya kita keluar gitu ya. Kita yang menyerang. Saling menyerang lah, artinya kita meninggalkan daerah teritorial kita. Itu namanya ya tolab, ya jihad tolab. Ini wajib ya mendapatkan izin dari orang tua yang pertama, kemudian pemimpin yang kedua. Kalau tidak diizinkan oleh orang tua dan pemimpin, maka tidak syar'i jihad kita. Seperti itu. Tapi kalau sifatnya difa'i, kalau orang kafir seperti orang Belanda dahulu ya sudah masuk ke negeri kita, maka tidak ada kewajiban minta izin sama orang tua. Karena mereka sudah di depan pintu rumah kita gitu. Nak minta izin lah kena tembak kita, izin mak dor kita. Secara logika kan masuk juga gitu ya. Maka tidak disyaratkan lagi kita minta izin Pak, karena orang kafir sudah mengarah ke rumah kita gitu. Kemudian tidak butuh juga izin pemimpin ya, karena orang kafir sudah masuk ini. Nah, itu dua jenis jihad itu dalam Islam. Kemudian juga haji Pak. Makanya haji itu harus bersama pemerintah. Maka ini akidah, walaupun hukum haji itu kan pembahasan rukun-rukunnya, syarat sahnya, pembatal haji memang masalah fikih. Namun prinsip haji itu, kita harus berhaji itu harus memang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Jadi kalau pemerintah kita menetapkan harus nunggu bertahun-tahun seperti itu, ya sabar kita. Maka jangan pernah kita menggunakan cara-cara haram untuk mempercepat haji. Tidak boleh. Kenapa? Ya, karena melanggar ketetapan pemerintah dan kita akan kena batunya juga. Maka ada pesannya, bisa dilihat di channelnya Ustadz Firanda, video pendek beliau. Beliau memberikan pesan kepada para travel umroh ya untuk berhati-hati. Jangan mudah tergiur dengan tawaran visa haji yang dipercepat. Karena betul ya, kejadian ternyata memang ada oknum-oknum dari Kemenak atau Depak ya, Kementerian Agama yang menjual kuota yang harusnya milik orang yang sudah bertahun-tahun mendaftar. Tiba-tiba kita punya uang, kita beli itu dengan sedikit atau dengan mengeluarkan uang yang kita miliki, dan itu zalim. Karena haji itu harus betul-betul mengikuti peraturan pemerintah. Ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan pula hukum haji tidak wajib lagi, kena lama nunggu, itu juga salah. Tetap wajib sampai hari kiamat, tidak akan berubah, tidak dinasakh ini ya. Karena yang merubah hukum itu hanya Allah, tidak boleh manusia. Kayak kita nandingi Allah pula gitu kan gitu. Bahaya kan gitu. Nah, jadi hukum haji itu akan senantiasa wajib sampai hari kiamat. Namun ya tentu kita sabar karena mengikuti aturan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah masing-masing di negara Islam itu. Nah. Iya, itu judul bab ini ya. Sekarang kita masuk matan daripada bab ini. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wala yatruku hudura salatil jumu'ah wa salatuha ma'a barri hadil ummah wa fajiriha lazimun
Seseorang itu tidak boleh meninggalkan untuk menghadiri sholat Jumat bersama pemimpin, itu maksudnya. Dan sholat bersama pemimpin yang baik, yang adil dari umat ini, dan yang zalim, yang fajir, yang durhaka, gitu ya. Itu hukumnya lazim, ditekankan. Lazim itu juga bisa berkonsekuensi kepada wajib, gitu Pak. Jadi boleh kita sholat di depan pemimpin baik yang zalim maupun yang adil. Tidak boleh kita pilih-pilih ya. Selama dia memang pemimpin yang sah, maka dianjurkan kita sholat di belakangnya. Maka minal bid'ati bariyan. Famani bertada'a dhalalan fala sholata khalfahu. Ya. Kemudian kata beliau, maka minal bid'ati bariyan, selama pemimpin itu berlepas diri dari bid'ah. Namun akan kita bahas, karena bid'ah itu ada dua. Ada namanya bid'ah mufassiqah, ada mukaffirah. Ada bid'ah yang membuat orang itu kafir, seperti bid'ahnya Syiah. Kalau seandainya pemimpin kita sudah menyatakan dia Syiah, mengkafirkan sahabat, ya kan, maka tidak ada kewajiban sholat di belakang mereka. Fa ini bertada'a dhalalan, barang siapa yang membuat bid'ah menyebabkan dia sesat, fala sholata khalfahu, maka tidak ada kewajiban untuk sholat di belakang pemerintah itu. Namun yang dimaksud dengan bid'ah di sini harus kita jelaskan juga. Bid'ah mukaffirah. Ya, karena para ulama kita diantaranya Syekh Mahmud Tohan ya, dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis ya, menjelaskan bahwasanya para ulama Ahlussunnah itu membagi bid'ah, bukan bid'ahnya yang dibagi, namun hukuman pelakunya. Ada bid'ah mukaffirah namanya. Pelakunya kafir dengan bid'ah itu. Ada pula bid'ah yang pelakunya enggak kafir, tapi dia berdosa saja, fasik, seperti tahlilan, maulid Nabi. Tapi kalau pemerintah kita tahlilan, tetap kita wajib sholat, karena bid'ahnya bukan bid'ah yang membuat dia kafir, tapi dia jadi dosa besar saja, kan gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, Pak. Tetapi kalau orang hanya membaca teks ini, Pak, tidak memahami dengan pembahasan ulama yang lain, nah, maka bisa jadi khawarij dia, ya kan? Nah, ini hadirin. Jadi kenapa sekarang Pak ya ada orang khawarij itu? Terkadang referensinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga, Pak. Dia ngebom orang kan, diperiksa bukunya, ada kitab tauhid. Karena dia nggak memahami itu dengan pemahaman para ulama. Dia pahami dengan pemikiran dia sendiri atau dengan orang yang sepemahaman dengannya. Maka yang salah bukan kitab tauhidnya, namun yang salah adalah orang itu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi juga. Wal jihadu, dan berjihad, ma'akulli imamin adlin, dengan setiap pemimpin yang adil, au fajir, atau pemimpin yang fajir, ya, au jair, atau pemimpin yang zalim. Wal hajju, demikian juga haji bersama mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, matan daripada pembahasan kita pada malam hari. Taib ya. Karena mengingat waktu ya, sudah jam 7:30 ini ya, maka kita cukup dulu sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pada pembahasan yang berikutnya kita masuk syarahnya, Pak ya. Ya, para abang-abang sekalian ya, maka pada pertemuan yang berikutnya kita akan bacakan dan jelaskan penjelasan dari matan, karena matannya sudah kita baca. Wallahu taala alam bisawab. Ini tinggal beberapa lembar lagi nih ya. Jadi sudah tidak terasa ya, kita akan menamatkan dan menghatamkan kitab yang tidak terlalu panjang ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.